Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali lagi bersama kami di Milenial 74. wabarakatuh. Kemarin kita telah membahas dari komoditas lele. Sebagian telah kita jawab dan sebagian lagi akan kita kupas kembali. Ya. Dan ada beberapa pertanyaan nih, Mas. Oke, siap? Siap. Pertanyaan pertama. First question. Bagaimana sih, Mas, analisa budidaya lele? Ya, analisa usaha budidaya lele. Saya mulai dari biaya investasinya. Oke, Biaya investasi yang jelas kita butuh kolam. Karena nggak ada kolam nggak bisa budidaya ya. Oke, pertama kolam ya, Mas. Kolam. Kedua, kita juga harus punya perlengkapan pendukung sarana prasarana seperti timbangan, terus serok, terus alat grading dan lain-lain harus ada. Itu kalau investasinya. Kemudian biaya operasional yang dibutuhkan yang jelas ya kita butuh benur. Benur itu kalau dinilaikan atau harganya itu sekitar 170 sampai 190. Tergantung kita mau tebar benur 5 cm, 4 cm atau 7 cm. Kemudian yang paling banyak nyedot keuangan kita atau kos tertinggi adalah di pakan. 70% pengeluaran budidaya lele adalah di pakan. Jadi pakan itu kurang lebih sekitar 12.500 per kilo. Itu masih murah apa sedang apa? Iya, kalau dibanding komoditas lain ya cukup mahal. Cukup mahal. Karena kalau di udang mungkin sekitar 50% dari total pengeluaran di pakan. Tapi kalau lele itu hampir 70 sampai 80% pengeluaran terbesarnya itu di pakan. Sekitar 12.500, tergantung ukurannya juga, mulai dari 12.000 sampai 13.000 ada. Kemudian kalau kita hitung HPP atau harga pokok produksinya itu kurang lebih sekitar 16.000 sampai 17.000. Artinya kalau kita bisa menjual lele di harga 18.000 atau 19.000, kita itu masih ada keuntungan sekitar 2.000 rupiah. Hanya 2.000 rupiah saja keuntungan kita. Tapi kalau kita bisa meminimalisir cost lagi, misalnya hanya di 15.500, itu kalau kita bisa menjual di 19.000, itu kan untungnya bisa sekitar 3.500. Tapi sudah jarang orang bisa dapat margin segitu. Paling tinggi itu 3.000. Bahkan yang sering kita jumpai di lapangan itu margin keuntungan hanya 2.000. 2.000 rupiah per kilo. 2.000 rupiah per kilo. Ya, artinya kalau kita punya lele 1 ton. 1 ton kan 100 kilo. Iya. 1 ton itu kita punya 100 kilo. Dikalikan 2.000. Iya, 1.000 kilo dikalikan 2.000. Berarti keuntungannya itu hanya 2 juta. Hanya itu. Hanya itu. Jadi memang margin keuntungannya sangat sedikit. Untuk lele ya. Terus tadi biaya investasi sudah, biaya operasional sudah, terus harganya tadi ya kurang lebih di harga 19.000-an. Jadi keuntungannya kurang lebih segitu 2.000 sampai 3.000. Ya itu. Berarti tapi tantangannya berat ya. Ya. Mengatur semuanya itu. Naik turun sih, tergantung kalau ada kematian, kalau ada penyakit itu HPP bisa naik. Atau omset yang kita dapatkan bisa turun sehingga profit yang kita dapatkan juga kan sedikit juga. Sehingga kita harus benar-benar nata. Jadi kalau di budidaya lele rugi 1 kali itu sangat kerasa. Karena lumayan. Tapi keuntungannya juga nggak banyak banget. Tapi mungkin kalau teman-teman ada juga yang pengalaman di budidaya udang ya, itu mungkin kalau untung sekali itu rugi 3 kali saya nggak masalah, saya bisa jalan aja. Tapi kalau di lele untung 1 kali, rugi 1 kali wes hancur sudah. Harus punya dana tak terduga atau dana tambahan lagi untuk menghidupkan kembali usahanya. Itu. Cuman memang kalau lihat dari prospeknya masih cukup besar prospeknya. Karena pembuatan kolamnya sendiri itu yang dibutuhkan apa sih, Mas? Macam-macam. Kalau kolam itu ada yang pakai kolam kota, ada yang pakai apa itu bata besar itu apa?
umpak ditumpuk-tumpuk terus dikasih terpal, ada yang di beton, ada yang sekarang itu pakai wermes kolam bunda terus dikasih talang dikasih terpal, ada juga yang sekarang pakai sesek terus dikasih talang dikasih terpal, itu juga ada macam-macam. Kalau biasanya kebutuhan satu kolam ukuran D4 ya kurang lebih sekitar 2 juta 2,5 juta gitu. Itu mahal atau relatif Ya atau lumayan ya mahal? standar lah. Standar. Iya. Itu kira-kira begitu analisa usaha atau kebutuhan-kebutuhan dalam lele kira-kira begitu. Oke, itu ya lumayan sebetulnya agak ribet ya. Lele ya? Iya ya, ribetnya karena nggak ada untungnya atau untungnya dikit, jadi ya masih bersyukur lah banyak orang yang masih menggeluti itu. Seperti yang penggelut itu kayaknya bermental baja ya. Oh iya, mentalnya luar biasa pasti. Karena ya untungnya titik tapi masih mau tetap jalan. Karena sebenarnya pasarnya ada, jadi mereka tetap jalan terus. Itu sih. Itu ya teman-teman ya, dari pertanyaannya bagaimana analisa budidaya lele. Selanjutnya pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Oke. Prospek. Nih, kita bahas tentang prospek. Betul. Prospek lele kedepannya itu bagaimana, Mas? Seperti apa? Ya, kalau ngomong prospek berarti kan kita ngomong pasarnya. Pasar lele itu seberapa besar sih pasar lele? Kita pernah ngukur dari Lamongan Pantura saja, itu kurang lebih mungkin masih bisa di sekitar 3 kintal sampai 4 kintal per hari. Siapa yang membeli ikan lele? Kalau kamu lihat di jalan Pantura atau di beberapa jalan-jalan besar yang lain, itu kan warung lalapan kiri jalan banyak sekali itu. Iya. Setiap 100 meter, 200 meter itu ada warung lalapan. Dan salah satu menu terfavoritnya adalah lele, pecel lele. Nah, itu adalah salah satu pasar besarnya kita. Kenapa orang-orang masih tetap berbudidaya lele? Karena pasarnya ada. Jadi 4 kintal per hari itu kan juga kebutuhan yang lumayan. Itu di area sini saja, belum di area-area yang lain. Kemudian juga banyak bentuk diversifikasi produk yang lain seperti lele asap, kemudian abon lele, kemudian lele crispy dan macam-macam, kan banyak bentuk diversifikasi produknya. Baru tahu saya ada lele asap. Iya, ada juga lele asap macam-macam. Cuman memang penyumbang pasar terbesar atau kebutuhan lele terbesar ya di warung lele lalapan itu, karena banyak sekali. Biasanya kebutuhan di lele lalapan itu diukur 8 dan ukur 12. Kalau satu porsi biasanya orang memilih atau warung meminta lele ukuran 8. Kalau yang satu porsi isi 2, warung biasanya meminta di lele ukur 12. Ya, ukur 12 itu masih 1 kilo isi 12. Itu untuk prospek pasarnya. Kemudian kalau untuk ekspor mungkin saya enggak banyak lihat ya apa lele di ekspor itu, tapi kita perlu coba juga sebagai anak muda untuk membesarkan pasar wilayah lele atau di komoditas lele. Ya kita harus coba gali bagaimana caranya membesarkan pasar itu. Itu Mas Bila. Kira-kira lele itu prospeknya luas. Iya, sangat luas. Sampai sekarang masih kurang-kurang itu warung-warung itu. Namun mungkin kita perlu ini ya, perlu ekspor lebih lanjut. Iya, betul. Perlu eksplor, perlu disebarluaskan lah ya. Betul sekali. Karena soalnya saya lihat biasanya ya di sekitar di warung-warung aja, kemudian ya lele goreng, lele dibumbui udah gitu aja. Belum pernah lihat sih lele asap atau kita mengekspor lele dan lain-lain, itu jarang banget kayaknya. Iya, kalau yang Mas Bilal temui di lele-lele lalapan ya lele goreng saja atau pecel lele kalau mereka sering lihat. Tapi kalau kayak di Plaza Ikan di Tuban ada Plaza Ikan juga ada lele asap. Kemudian kalau di outlet seperti lele crispy, kemudian lele crispy bentuknya kayak usus gitu, Pak. Kemudian ada abon lele. Jadi sebenarnya banyak bentuk diversifikasi produknya.
lele itu. Tinggal kita mau atau enggak untuk tadi kata bahasa sampean mengeksplor lebih banyak lagi tentang produk lele. Itu ya. Bilal. Iya. Jadi seperti itu teman-teman ya, dari prospek budidaya lele yang mungkin perlu kita eksplor lebih lanjut. Betul. Dan sebagai anak muda juga kita juga perlu menambah wawasan ya Mas, dari prospek lele terutama. Oke, kemudian konklusinya Mas, dari dua pertanyaan tadi apa kesimpulannya yang bisa diambil, dan mungkin juga bisa quotes kayak konten kemarin. Waduh, kayak motivator ya anak Iya. coach. Anak muda. Yang jelas gini, kalau dari pertanyaan pertama, memang keuntungan budidaya lele itu tidak banyak. Tapi kalau kita jalani dengan istiqomah, jalani dengan sungguh-sungguh, keuntungan yang tidak banyak itu saya pikir nanti jadi berkah. Iya, karena tadi seperti di podcast sebelumnya bahwa salah satu tujuan kita untuk berbudidaya lele adalah mengedukasi teman-teman yang sedang berbudidaya lele. Jadi mereka hanya sekedar budidaya, tapi keuntungannya tidak maksimal. Nah, di sini kita mau coba bantu edukasi itu dengan menaikkan density, menambahkan beberapa teknologi budidaya dan lain-lain. Kira-kira gitu. Kemudian di poin yang kedua adalah tentang prospek pasar, bahwa teman-teman harus tahu bahwa prospek pasar lele ini masih sangat luas. Karena setiap tahun itu warung-warung lalapan pasti bertambah. Dan warung lalapan Lamongan atau Madura itu tidak hanya ada di Lamongan saja. Di seluruh dunia, hampir di seluruh wilayah Indonesia itu ada. Bahkan saya berangkat ke Pacitan kemarin juga ada lele Lamongan. Berangkat lagi Trenggalek juga ada. Jadi sudah banyak di banyak-banyak lokasi. Jadi kalau ngomong potensi terus bingung mau jual lele kemana, ya jangan ragu-ragu. Kalau Anda sudah niat untuk budidaya, maka seriusi. Jangan takut lele itu tidak laku. Kalau nggak laku jual ke sini aja. Nanti saya bantu. Gitu ya. Oke. Kira-kira. Itu kayaknya poin terakhir itu solusi banget ya. Iya. Kalau nggak laku jual ke sini aja. Iya, Nanti bawa kita sini aja. bantu. Iya, siap. Oke. Quotes of the day. Iya, coach ya. Coach of the day apa lah? Mikir-mikir saya nggak mau. 99 kali. Langsung. Oh iya. Yo. Aduh, biji. Berarti aku saya. Iya. Biji loro. Oke, Mas. Kemudian quote ini. Oh iya. Quote of the day buat teman-teman sekalian di luar sana nih. Apa nih? Motivator. Quote ini saya buat di deskripsi WhatsApp saya. Di bio. Iya, yang berteman dengan saya mungkin tahu. Quote-nya begini. Kita boleh 99 kali jatuh. Tapi kita harus bangkit 100 kali. Jadi jatuh berapapun itu tidak masalah. Tapi kita harus bangkit plus 1 dari kejatuhan itu. Jadi jatuh 100 kali, 200 kali, ya kita harus bangkit di atasnya itu. Kita harus bangkit 201 kali atau 202 kali. Atau bahkan kalau kita gagal 1000 kali, ya kita harus bangkit 1001 kali. Kan gitu. Jadi jangan takut akan kegagalan, jangan takut akan kesalahan. Tapi habiskanlah masa gagal, masa salah kalian sehingga tinggal masa berhasilnya saja. Itu Mas Bilal. Semoga bisa menginspirasi teman-teman. Berarti surplus 1 kali dari kegagalan gitu. Betul. Oke, segitu banyak Mas. Terima kasih ya Mas ya. Siap. Dari 2 pertanyaan tadi yang sebetulnya sedikit tapi bisa kita kembangkan ya. Betul. Insya Allah di konten selanjutnya Ya. kita akan membahas lebih banyak lagi. Siap. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin cukup hot ya Mas. Oke, thank you teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.